Ya saling melengkapi. Ya, insya Allah. Tapi insya Allah. tetap makanya momentum santri ini tetap bahwa kita jangan sampai dibodohi. Ya betul. Karena apa? Dikhawatirkan yang Iya, terjadi dan memang sudah terjadi Iya. adalah penjajahan secara legal. Secara legal. Melalui politik, yuridiksi dan sebagainya. Kita nggak ke sana. Ya, ke santri, jangan santri. ya ke santri aja. Terus hubungannya sama santri apa gitu loh? Enggak bunyi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, salam sejahtera untuk semuanya, wong-wong tulus di seluruh dunia. Oke. Pokoknya wong-wong tulus semua. Iya. Yang menjalani kehidupan ini dengan tulus. Dengan tulus. Tumaknina. Amin. Oke. Maksudnya kita semua pasti diberikan sesuatu yang cukup. Betul, amin. Sesuatu yang cukup itu kita terapkan. Iya. Dengan betul. lapang dada. Iya dong. Dengan Harus. mode hidup yang tidak Apa Kak? Mode hidup yang tidak maido. Tidak itu betul. Tidak menggerutu. Tapi menjalankan hidup ini dengan tetap bahagia betul. Karena bersyukur. Siap, mantap. Kok pakai kopiah? Lah, itu apa? Kok emang kok pakai baju kokoh? Ini soalnya pengen ngerasakan bagaimana jadi santri. Wow, jadi santri. Mantap jiwa. Enak nggak jadi santri? Kak? Iya dong, harus dong. Harus. Kopiahan katoan. Harap maklum ya semuanya ya. Oke. Angel sarungan. Oke. Ya, pemirsa semuanya ya. Kita kenapa kok pakai baju kokoh dan pakai kopiah ya? Karena hari ini kita mau membahas Hari Santri ya Kak ya. Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional. Ngomong-ngomong kan sudah selesai itu. Iya. Tiap tanggal 22 Oktober. 22 Oktober. Kemarin ya Kak ya? Iya, kenapa? Tapi nggak apa-apa Kak. Oh gitu ya. Iya kan kita Hari Santri itu kan ada terus di dalam hidup kita Kak. Oh nyantri. Iya kan kita ya orang muslim lah biasa. Oke. Iya dong. Iya jadi itu maknanya sebenarnya nyantri itu bisa jadi kita itu tawaduk, hormat, khidmat terhadap keadaan belajar dan mengajar. Nah itu. Karena bagaimanapun juga kita harus menghormati guru. Iya kalau di pondok kan Hari Santri kan pasti pondok ya Kak ya. Ya yang harus kita hormati yaitu Pak Yai, Ustadz, Ustazah yang mengurus di pondok ya Kak ya. Berarti orang yang soleh atau anak yang soleh adalah anak yang tidak hanya mengandalkan ilmunya, tetapi harus memakai furqon hatinya, membeda mana yang baik yang buruk, dan juga berbakti kepada orang tua. Iya dong. Jadi berbakti pada orang tua ini macamnya banyak ya Mas. Orang tua yang pertama, orang tua apa? Orang tua yang apa ya Kak ya? Yang melahirkan kita. Iya dong, yang melahirkan kita. Dan orang tua yang kedua bisa jadi guru-guru ilmu kita. Betul lah. Jadi iya Kak. Jadi hidup di dunia ini juga sebenarnya nyantri. Belajar betul. Iya, kita harus beradab mulia, berkhidmat dan juga pokoknya menjalani hidup ini dengan mau mengkosongkan terus keilmuan kita biar kita selalu ditambahi terus. Iya betul ilmunya. Dan kalau seandainya ilmu kita sudah tinggi tetap contohlah seperti padi ya Kak ya. Semakin tinggi ilmu kita semakin merunduk, tidak boleh semakin sombong dong. Betul. Iya. Jadi orang tua kandung jelas kita sudah tahu. Iya betul. Orang tua ilmu, nah ini macam-macam yang dikatakan Mas Aam tadi. Bisa guru, Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustazah, atau Pak Yai, dan sebagainya betul lah. Ngomong-ngomong, apa Kak? Pernah belajar di pesantren? Kalau saya pesantrennya di ini Kak, belajar Quran saja.
Iya. Kalau di pesantren masih belum pernah, Kak. Kak Komang pernah? Kak Komang pernah. Pernah? Iya. Di antara langit dan bumi. Iya, karena pesantren itu kalau Kak Komang itu karena mode kita hidup itu mode belajar. Bagaimana tidak? Baru lahir kita belajar merasakan lapar, sehingga kita nangis. Oe. Berarti apa orang tua tahu kalau kita lapar. Setelah itu belajar jalan terantana. Habis jalan belajar lari. Setelah lari belajar ngomong mama papa. Setelah itu ngomong mulai verbal. Terus ngomong belajar menjadi anak-anak. Belajar tuh menjadi remaja. Belajar nyantri jadi orang remaja, dewasa, jadi orang tua, menikah jadi orang tua, belajar punya anak, belajar punya menikahkan anak, belajar cucu, pokoknya sampai akhir belajar tua dan akhirnya wamanu amirhunu nakisuhil hoki afala yakilun. Iya, apa itu, Kak? Barang siapa yang Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang aku panjangkan umurnya, maka aku akan kembalikan pada kejadian semula. Tepuk tangan dulu. Iya. Kalau tadi sopan nggak ada yang Iya. Kita harus tahu bahwa kita juga akan nanti dilemahkan lagi ketika kita sudah dikuatkan. Lemah itu apa? Lemah itu bisa jadi akalnya lemah atau fisiknya lemah kembali seperti anak kecil ketika mau kembali. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti sepanjang hidup kita itu belajar nyantri. Iya. Dan sepanjang itu ada pesantren. Pesan yang tren. Mantap itu. Ya. Oke. Langsung ke hari santri. Iya. Oke. Aku itu bangga karena Indonesia nggak cuman sekarang tapi zaman penjajahan itu. Ketika kita itu tidak boleh sekolah karena penjajah menghendaki kita menjadi orang-orang yang bodoh dan mudah dibodohi, mudah dijajah. Maka ada gerakan yang luar biasa yang lama itu yang munculnya pesantren-pesantren. Itu yang luar biasa. Aku bangga dengan adanya pendidikan yang aneka macam seperti pesantren itu. Sekolah rakyat ada, pesantren ada itu. Nah, di pesantren itu kan memang modenya itu kiai dan santri. Nah, ini makanya ini aku ingin tahu ini sebenarnya makna dari hari santri itu apa? Makna dari hari santri itu, Kak, kita harus bisa menghargai sejarah perjuangan dan pembangunan bangsa. Iya, karena itu kita nanti bisa menumbuhkan nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan di kalangan santri. Ini yang paling penting ini, Kak, agar kita tidak bisa sembarangan dijajah oleh Belanda. Ini termasuk salah satu pondasi yang kuat untuk membela bangsa Indonesia kita. Cinta tanah air. Iya, karena peran itu menguatkan pesantren untuk pusat pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Luar biasa. Iya, jadi luar biasanya pesantren ini ini, Kak. Itu tadi. Baik. Wow. Berarti hari santri itu berarti ada sejarahnya. Iya, apa, Kak, kira-kira sejarahnya, Kak? Ada efek dari sejarah begitu ya. Iya, betul. Betul. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa. Indonesia itu harus bersyukur. Betul. Karena ada mode pembelajaran yang seperti ini. Kita tidak menjelekkan mode apapun. Tapi ini sudah luar biasa. Ada para yai, para santri. Karena bolehlah ada yang menghujat ini dan itu, tapi kalau umpama nggak ada santri ya juga tidak akan ada kemerdekaan juga. Nah, betul. Itu karena ada sejarahnya, guys. Iya. Apa itu, Kak? Iya. Hari santri itu begini, Mas Am. Sejarahnya itu begini. Iya. Kita tidak lepas dari penjajahan. Betul. Dan penjajah itu adalah mode manusia yang rakus. Iya, karena mereka ingin mencari nilai surplus untuk menambah income-nya, katakanlah asetnya. Nah, maka datanglah para penjajah, dalam hal ini Londo mungkin ya. Iya, betul.
Kalau dulu ya, dulu seperti ini. Jadi kita itu pernah dijajah. Ini singkat saja. Iya. Kita pernah dijajah oleh Belanda ratusan tahun. Dan itu tidak enak. Iya Kak, memang. Bagaimana tidak? Kita belajar tidak boleh. Kita hanya diperas saja. Diperas saja. Rempah-rempah tumbuh subur di sini. Bahkan Indonesia itu gemah ripalo jinawi toto tentrem kertora harjo. Iya. Jadi makmur sentosa, jaya makmur sentosa di Indonesia yang hidup di sini. Nah, rempah-rempah di Eropa sempat pernah menjadi nilainya lebih tinggi daripada emas. Makanya mereka datang di sini. Nah, ketika enak bisa dapat barang dagangan, dijual dapat banyak pendapatan. Maka rakus ini bisa muncul, hati-hati. Memang rakus itu sifat nafsiyah. Iya, nafsiyah. Jadi akhirnya mereka bikin pasukan itu untuk sebenarnya expand. Penjajahan, makanya namanya company itu sebenarnya bukan nama pasukan, tapi akampani, yaitu perusahaan yang menghimpun untuk expand. Nah, itulah awal penjajahan. Itu ya. Nah, akhirnya di Indonesia ini dijajah ratusan tahun, tapi jangan lupa orang yang rakus pasti punya musuh yang rakus. Orang rakus juga ya Kak ya. Betul. Sehingga terjadi pertempuran antara orang-orang yang rakus. Sekutu melawan. Nah, sekutu itu ya bisa jadi Belanda, Inggris, Amerika dan teman-temannya melawan pada saat itu Perang Dunia ke-1 bersama Jepang, Italia dan Jerman kalau nggak salah ya. Itu sehingga mereka saling berebut kekuasaan untuk menjajah. Nah, maka yang terjadi pada tahun 1941 kalau nggak salah ya. Iya, betul. Terjadi kekalahan dari para sekutu ketika mereka itu ingin expand menjajah semakin luas, menghimpun energi di sebuah tempat yang namanya Pearl Harbor. Pelabuhan Mutiara, di situ dikumpulkan kapal-kapal induk dari sekutu, tapi akhirnya diserang oleh Jepang yang hanya dengan memakai pesawat tempur. Pesawat pasukannya ada yang namanya Yakuza. Apa? Ketika mereka tembak bom, tapi ternyata sudah habis tembaknya, mereka pantang pulang tanpa kemenangan. Mereka langsung menabrakkan harakiri pesawatnya. Dan menang telak karena tidak siap pada saat itu, hancur lebur, kalah. Perang Dunia ke-1 kalah sekutu, maka Jepang masuk ke Indonesia. Aku, kita sahabat dari Asia gitu. Itu. Nah, ternyata masuk ke sini bukan jadi teman tapi menjajah juga. Dulu. Sekarang baik-baik semua. Semua negara baik. Semua negara baik dong, pasti dong Kak. Jadi yang Londo dikurung. Ditahan, disel, ya Jepang yang berkuasa. Tapi yang namanya orang rakus menganiaya, menyerang pada saat itu pasti dapat balasannya apa? Balasannya juga serangan balik. Terjadilah 2 pentol bakso. Tapi itu dulu kan ya Kak ya, itu kan ibaratnya masih masih belum adanya HAM ya Kak ya, belum terciptanya HAM, yaitu hak asasi manusia. Jangan ngomong itu rumit. Oh iya sih. tapi sekarang saya yakin kok Kak, maksudnya kayak Amerika, seperti mohon maaf ya kayak penjajah tadi itu sekarang ini sudah baik-baik banget kok Kak, dan itu juga sekarang menjadi kerjasama dalam bangsa Indonesia kita Kak. Iya, bagus. Iya, saling melengkapi. Insya Allah. Tapi tetap, makanya momentum santri ini tetap bahwa kita jangan sampai dibodohi. Iya, betul. Karena apa? Dikhawatirkan yang terjadi dan memang sudah terjadi. Adalah penjajahan secara legal. Melalui politik, yuridiksi dan sebagainya. Kita gak ke sana. Kita ke santri. Jangan ke santri aja. Baik. Terus hubungannya sama santri apa gitu loh? Iya. Mas Aam yang tanya. Iya Kak. Hubungannya dengan santri apa Kak? Kira-kira ini Kak? Iya. Ya hubungannya itu akhirnya gini, bahwa kita sudah muak dengan penjajahan pada saat itu. Maka ketika itu pentol bakso 2 itu maksudnya bom atom, Big Boy yang jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, menewaskan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan manusia dalam seketika. Iya. Seperti ini.
sampai seperti jamur dahsyat ya. Maka Jepang bertekuk lutut tanpa syarat. Disitulah Indonesia kosong. Tidak ada penjajah dan Indonesia nggak mau kemerdekaannya itu diberi hadiah. Makanya diproklamasikan. Pas di tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kaitannya sama santri apa Kak Komang? Apa itu Kak? Kira-kira maka belum sampai 1 bulan ketika Indonesia sudah menyatakan merdeka dan merdekanya itu mau sendiri, upaya sendiri, tidak hadiah dari Jepang, tidak hadiah dari Inggris atau apa ya. Jadi harus bangga adik-adik anak-anak Indonesia, generasi hebat Indonesia harus bangga bahwa kita itu merdeka dengan berdarah-darah. Dengan kebanggaan sendiri. Bukan hadiah guys. Jadi kalau negara lain merdeka dapat hadiah ya sudah kita nggak usah komen. Kita punya privilege sendiri ya. Baik. Tapi tetap itu harus diperjuangkan terus. Iya dong, harus itu kan. Nah, maka pada saat itu sebelum 1 bulan datang nih yang pemenang-pemenang perang itu, yang sudah ngebom itu, diantaranya Inggris. Itu datang ke sini dan mereka smart ya, cerdas. Mereka datang dan tahu Indonesia itu memekikkan kemerdekaan. Tapi mereka itu mungkin punya strategi ya. Betul. Mereka datang ke Bung Karno, ate nuwun sewu, mau melucuti Jepang yang kalah perang. Terus mau membebaskan orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia ratusan tahun. Nah, jadi ketika masuk ke Indonesia, Pak Karno, pokoknya syaratnya satu, jangan sampai ada di belakangmu itu Londo. Nah, ini bahaya ini. Bisa jadi Inggris ini cover nih, yang masuk untuk mempersilakan London jajah lagi. Bahaya ini, ternyata kita sudah dipeta-petakan oleh para penjajah. Ini bagianmu, ini bagianmu. Ini jangan sampai. Ini sejarah jangan terulang. Iya dong, harus dong itu. Makanya itu Kak ya. Kak ya, berarti sekilas cerita dulu ya Kak ya. Cerita dulu tentang penjajahan ya. Betul. Ya, untuk teman-teman semuanya ini buat pelajaran saja ya, agar kita selalu kuat dan siap siaga dalam menjaga Indonesia. Tapi belum masuk ke santrinya itu. Belum Pak. Karena tahu bahwa nasionalisme sama beragama ini tidak boleh dipisahkan. Harus saling menyatu ya Kak ya ini. Ternyata ketahuan Pak Karno bingung. Ternyata Inggris ini kok sudah masuk di kota-kota yang strategis di Indonesia. Strategi apa ini? Berbahaya ini. Ternyata juga di belakangnya ada Nica. Netherlands Indies Civilization Administration. Dari Belanda. Jadi kan ngulang. Bahasa gimbal tempe. Iya. Maka bingunglah Pak Karno, sehingga Pak Karno itu mendapatkan saran dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini sosok yang luar biasa. Walaupun sakit tetap bergerilya memimpin pasukan gerilya untuk kemerdekaan RI. Maka disarankan Pak Karno datang ke Jawa Timur. Ke Jombang. Di situ ada Hadratus Syekh Imam Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan disitulah ini mulai itu kiai loh. Kiai. Maka kiai itu mengumpulkan sesama para yai di kota Surabaya untuk memberikan sesuatu yang hebat bagi para santri. Yaitu apa? Resolusi jihad nanti. Ngulik resolusi jihad itu nanti Mas. Sekarang pertanyaan Kak Komang nih pada Mas Aam nih ya. Mas Aam, berarti pemerintah, siapa yang menetapkan hari santri ini? Pemerintah Kak, pemerintah ya, tapi setiap tahunnya itu pemerintah pasti ada hari santrinya sendiri. Ya temanya ada tema-tema sendiri. Nah, di tahun 2023 itu Kak, kemarin itu temanya itu tentang Jihad Santri Jayakan Negeri. Itu setiap tahun beda. Tahun 2022 sebelumnya itu ada berdaya
menjaga martabat kemanusiaan. Wow, keren ini. Lah, untuk kegiatannya sendiri tuh Kak, biasanya Hari Santri ini diisi dengan upacara bendera. Upacara bendera di instansi pemerintah, pesantren dan sekolah, itu biasanya itu. Terus kirap santri. Ini biasanya anak kecil-kecil ini ya. Anak-anak kecil. Iya, karena aku kan profesinya kan pencerita ya. Ke anak-anak sempat bercerita juga. Dan semua anak-anak itu pakai baju-baju pahlawan. Aku awalnya bingung, loh Hari Santri kok pakaiannya pakaian pahlawan, ada yang bawa bambu runcing, ada yang pokoknya kok ada yang ditandu kayak Pak Jenderal Sudirman. Pak Jenderal Sudirman ini kenapa? Ternyata memang kaitannya itu tadi, kisah tadi. Itu sehingga apa? Ketika sudah dikumpulkan para yai, tepatnya di tanggal 21 Oktober 1945 sampai 22 Oktober 1945. Bahwa kita kan sudah merdeka nih. Terus enak aja baru merdeka kok datang lagi penjajah. Bahkan lebih serem lagi, senjatanya lebih canggih lagi. Nah, maka dari itu terjadilah para yai itu mengadakan sesuatu di rapatnya untuk istikharah, sholat dan sebagainya di tanggal 22 Oktober 1945 itu ditandatanganinya. Yang namanya apa tadi? Apa itu? Resolusi jihad. Apa sih resolusi jihad itu, Mas Aam? Fatwa yang mewajibkan kita atau setiap muslim untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah, Kak. Luar biasa. Iya, hukumnya itu fardu ain atau wajib. Iya dong. Iya, dan resolusi juga Kak untuk menuntut pemerintah Republik untuk mengambil tindakan tegas terhadap Belanda dan kaki tangannya yang mengancam kedaulatan. Nah, itu. Nah, fatwa ini dikeluarkan oleh para ulama NU, Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya yang seperti diceritakan Kak Komang tadi. Betul. Dan ini membuat hati semua santri. Bahkan nggak cuman santri ya. Orang-orang pahlawan-pahlawan kita. Betul. Hatinya jadi punya semangat untuk berjihad. Iya dong Kak. Membela kedaulatan negara Republik Indonesia. Tanah air Indonesia. Tumpah darah Indonesia. Karena itu semua Kak nggak mudah Kak kita dapat Kak. Kalian kayak seperti para pejuang dulu sampai rela darahnya, rela kebahagiaannya, rela hidupnya demi membahagiakan atau memperdekakan bangsa Indonesia ini. Jadi nggak mudah itu Kak. Makanya kita ya harus wajib dan kita kenalkan kepada adik-adik. Makanya tadi yang kirap tadi kan kata Kak Komang ada yang pakai baju itu betul. Kayak pemuda itu semuanya. Itu karena kita harus mengenalkan bagaimana sejarah dulu yang pernah kita alami, yang pernah dialami para pemuda untuk saat berjihad itu. Itu Kak penting dong itu. Kalau nggak salah Kak Komang itu boleh menyimpulkan ada 3 hal ya. Nanti Mas Aam kebagian poin-poin resolusi jihadnya itu. Kenapa kok bisa menggelorakan untuk wani melawan penjajah yang siap dengan untuk menaruh cakarnya lagi. Siap. Gitu ya. Tapi kita nggak mau menyerah. Jadi yang pertama itu wahai kaum muslim, baik tua atau muda, miskin dan kaya, semuanya wajib untuk membela kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, yaitu yang pertama, yang kedua, siapapun yang mati di medan berjuang, berjihad, itu berhak mendapatkan semacam berhak mendapatkan kata syuhada. Insya Allah ahli surga mati jihad. Amin. Itu yang kedua. Tapi nanti disebutkan sama Mas Aam poin-poinnya apa. Oke. Dan yang ketiga itu apa poinnya? Kok poinnya? Poinnya Mas Aam. Yang ketiga itu kalau nggak salah siapapun yang menghalangi atau siapapun yang memihak londo atau penjajah yang mengganggu kedaulatan kemerdekaan yang sudah dicetuskan oleh Bung Karno pada saat itu berhak atau
dibolehkan untuk di gitu, ngeri. Ngeri Kak ya. Ngeri. Masya Karena Allah. memang kemerdekaan atau kalau sekarang tuh NKRI harga mati. Harga mati. Iya, betul, nah, betul. Itu poin-poin. Poin lagi. Ya wis, poinnya apa kira-kira? Oke. Poin utama ya Kak ya, dari resolusi jihad. Yang pertama itu kewajiban berjihad. Nah, ini menegaskan bahwa melawan penjajah kewajiban setiap muslim. Yes. Nah, terus yang kedua ancaman penjajah. Nah, ancaman penjajah ini menggambarkan kondisi dulu yang genting akibat kekejaman dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak Belanda atau Nica. Di atas genteng. Iya. Bukan keadaan. Nah, terus yang ketiga itu itu menuntut tindakan pemerintah. Yes. Untuk apa? Itu untuk memohon kepada pemerintah Republik agar mengambil sikap dan tindakan yang nyata dan sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan, agama, negara, terutama terhadap Belanda dan sekutunya. Yes. Itu. Terus selanjutnya ada lagi itu tentang memerintahkan pejuang sabilillah. Ini agar pemerintah memerintahkan pelanjutan perjuangan bersifat sabilillah, yaitu untuk menegakkan negara Republik Indonesia dan agama Islam. Iya, ini kembali ke sejarah sedikit ya, sebelum nanti ke poin berikutnya ya. Karena pada saat itu santri sudah diberdayakan. Ketika sudah merdeka, Jepang bertekuk lutut tanpa syarat karena sudah 2 pentol bakso bom atom itu, maka Belanda itu, Jepang itu atau santri itu, para yai itu punya 2 ide pada saat itu, menghimpun santri untuk menerima atau mengambil senjata Jepang. Mereka itu makanya ada satu kelompok yang namanya Fisabilillah. Dan satunya lupa Kak Komang itu. Apa gitu ya? Aduh kukur-kukur lali. Jadi mereka sudah terbentuk untuk kalau di pemerintah yang resmi mungkin ada peta. Pasukan pembela tanah air. Santri juga ada. Yang tadi 2 kelompok tadi, yang satunya dipersenjatai oleh Jepang. Yang satunya juga sendiri mandiri, berani berhimpun hanya dengan senjata apa adanya. Itu ide dari para yai untuk membela. Karena apa? Jangan hanya merdeka, tapi kalau kepandaian tidak semuanya pandai pada saat paling enggak militer harus kuat juga. Pertahanan harus kuat. Iya. Nah, kalau santri ini lebih ekstrim. Mereka bagaimana caranya bisa siap untuk berjuang walaupun akhirnya harus mati. Tapi mati syahid ya. Itu menjadi poin terakhir loh Kak itu Kak. Mati syahid itu dari resolusi jihad. Iya, karena apa? Untuk menegaskan bahwa siapa saja yang gugur dalam memperjuangkan melawan musuh dianggap sebagai mati syahid. Sangat luar biasa ini Kak. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Itu tentang berarti benar ya, ada kaitannya ya. Iya, betul. Makanya kenapa kok jadi hari Santri Nasional diperingati tanggal 22 Oktober. Berarti karena apa? Di tanggal itu apa tadi? Ditandatangani apa tadi? Apa tadi Kak? Apa? Resolusi ya. Takut salah Kak. Resolusi jihad. Oleh Kiai. Para Kiai yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi itu, dan kemarin sudah diresmikan oleh pemerintah untuk menjadi hari santri. Karena kita makanya kita harus saling menghormati, betul. Jadi, saling apa ya Kak ya, saling tolong menolong, saling saling mempererat silaturahmi persaudaraan atas semua santri di seluruh Indonesia, karena itu adalah satu kekuatan untuk membela negara kita, yaitu Indonesia. Nah, karena ini nanti ada kaitannya sama 10 November. 10 November Hari Pahlawan Kak ya? Iya, nanti kita juga bakal bahas juga. Iya dong, tunggu. Di event deket ya. Tunggu selanjutnya Kak ya, video kita selanjutnya ya. Mungkin itu saja Kak ya. Cerita singkat
Ya mohon maaf lah kalau ada kesalahan karena kita juga masih belajar ya Kak ya. Masih nyantri di dunia. Iya. Dan kita harus berkhidmat, beradab mulia terhadap para yai dan juga tentunya pada bapak dan ibu guru kita. Khususnya pada bapak dan ibu kandung kita. Karena memang akhlak mulia, adab mulia itu perlu untuk di setiap generasi yang terus berubah, di tiap zaman yang berubah. Tangan dulu Oke. Terima kasih banyak semuanya yang sudah setia dengan Amanah Tulus ya. Semoga ini semua menjadi apa ya Kak ya? Menjadi motivasi Kak ya, menjadi menjadi suatu bangga. Ya, kebanggaan kita. Dan untuk semua para santri, mari bergabung menjadi satu. Jangan mau diadu domba oleh semuanya. Oke. Sampai ketemu lagi Kak ya di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya Aam dan Kak Mangkok pamit. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Loh, wis mati belum. Sudah itu. Mati. Awas.